Silakan Bu Salma. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai selesai. Saya, Pak. Kedengaran Ya. Pak ya? Ya, iya, udah kedengaran. Oke. Yang kerasnya itu suaranya, maksimalin suaranya. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan Engkau menjaga aku, Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ya, terima kasih. Silakan Ibu Meriana, Matius 18 ayat 1 sampai 18. Baik, terima kasih Pak Openg. Saya lanjutkan Matius 18. Keras sedikit suaranya, Bu. Ya, di sini hujan, Pak. Oh iya, sorry, sama berarti Bu Salma juga. Ya. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada
dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ya, Demikian. silakan. Ya, makasih Bu Neriana. Silakan Bang Awe. Iya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayaran hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Silakan Pastor Paul. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap pagi. Hari ini judulnya salah namun tidak dihukum. Loh kok bisa? Oh sebentar, ini background saya masih tadi siang ya. Salah kok nggak dihukum? Kok enak? Oh enak. Ya, semua juga kepengin kalau gitu Pak. Iya, silakan aja, monggo aja. Kalau Anda kepengin ya coba. Salah namun nggak dihukum. Maaf, Pastor, interupsi sebentar. Ya, Pak Yuda tersign out. Ayuda ya, oke. Ya. Oke, udah. Kok enak nggak dihukum? Ya enak, pokoknya enak aja kalau nggak dihukum. Salah nggak dihukum ya enak. Tapi kan simpel. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Oh, kita sudah belajar kemarin ya, hari Minggu ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Nah ini, ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Anda mau diampuni seberapa banyak, segitu juga Anda kudu ngampuni. Iya repot. Loh, tapi kan saya bukan Tuhan lah. Anda mau Tuhan mau justru itu Anda diberi kuasa untuk memberi pengampunan. Anda diberi Roh Kudus ya. Tolong yang istriku tolong ditampilkan Yohanes ya. Ya Yohanes 20 ayat yang ke 20 ayat yang ke 20 ya. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Ayat ke-23. Ya 22 ya, 22 dulu ya. 22 dan 23 sebetulnya. Saya aja deh. Aku aja yang tampil ini yang Tuhan Yesus berkata ya, terimalah Roh Kudus. Biar kelihatan ya. Nah, ini saya kasih aja. Ini loh tujuannya kita itu punya dengan perlengkapannya bagus ini kalau ngajar jadi enak begini ya. Nggak kalah sama Mario Teguh ya. Ya kalau ngajar di gereja juga begini ya, makanya ya. Saya kalau di gereja juga ngajarnya modelnya begini. Kalau di gedung gereja maksudnya ya, enak. Ngajar gini buka, orang lihat dari slide-nya. Karena proyektor yang baru kan bisa wifi, bisa connect wifi dengan punya saya, dengan laptopnya saya, iPad saya. Jadi keluar, apa sama sana gitu, enak ya. Kalau sudah begini kita ngajar apa segala macam lebih jelas. Coba Anda lihat ya, Yohanes 20 ayat 22 dan 23 lihat ya, yang kuning dan yang biru. Dan sudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wah, ini kata Tuhan Yesus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini bukan Anda sekedar pengampunan yang biasa. Oh, ini hebat ini saudara. Kalau Anda mengerti, dulu kita pernah belajar ini ya, rahasia ini ya, dulu banget tahun lalu ya. Anda terima Roh Kudus kalau Anda mengampuni dosa orang-orangnya diampuni. Supaya Anda punya kuasa buat mengampuni saudara. Makanya Anda terima Roh Kudus.
Loh kalau gitu saya tidak mau terima Roh Kudus saja Pak, saya tidak mau ngampuni dia Pak, kurang ajar sekali. Nah itulah masalahnya, kamu harus lahir dari air dan roh. Kalau kamu tidak lahir dari roh, ya kamu tidak masuk surga. Iya repot kan? Anda harus lahir dari air, dibaptis, ya dipermandikan. Kemudian Anda lahir dari roh, yaitu rema. Terimalah Roh Kudus. Secara simbolis Tuhan memberikan remanya. Ini rema. Rema itu membuat Anda punya kuasa buat ngampuni. Ya kan? Dan seberapa Anda mengampuni orang, segitu juga engkau diampuni. Seberapa engkau tidak mau melepaskan pengampunan, segitu juga. Ya kan? Aku ampuni semua kecuali yang ini. Ya nanti juga sama. Kamu semua dosanya diampuni kecuali yang ini. Nah, Tuhan juga berkata demikian. Anda nggak mati nggak surga neraka itu Anda yang tentukan sendiri. Bukan Tuhan. Enak aja loh. Ditetapkan dari semula itu Anda sendiri yang menetapkan Anda mau masuk surga, mau masuk neraka. Anda sendiri yang menetapkan mau masuk surga apa neraka. Anda nggak bisa salahkan siapa-siapa. Predestinasi Pak, gundulnya peang. Predestinasi. Nggak ada predestinasi. Ya. Anda sendiri yang menetapkan Anda mau masuk surga apa neraka. Makanya Tuhan Yesus berkata, pilihlah jalan yang sempit itu. Suruh milih ya. Betapa saklah jalannya, sempitlah jalannya. Lewati situ. Jalan salib Via Dolorosa. Anda mau benar, Anda mau diampuni, Anda mau bikin salah tapi nggak ditagih kesalahanmu, ya ampuni sebanyak mungkin. Jangan sampai menyisakan sedikit pun dendam atau tidak mau ampuni dosanya orang lain. Jangan kamu simpan sedikit pun. Makanya kamu akan diampuni dan tidak akan menanggung kesalahanmu. Ya. Tadi ayatnya bagus ya. Kita buka ya Mazmur 32 tadi ya. Lihat ya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Ya, dalam arti pardon. Ya, dalam The Net Bible lebih bagus ya, pardon, diampuni. Diampuni pelanggarannya, ya, dan dosanya juga ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Diputihkan. Ya, kita lihat ya dalam bahasa Inggrisnya ini The Net Bible, ini mirip ya. How blessed is the one whose rebellious acts are forgiven. Ya kan? Mendapatkan maaf dari pemberontakannya dia. Dan dosanya diampuni. Nah, sepertinya lebih tepat begitu ya. How blessed is the one whose wrongdoing the Lord does not punish. Nggak dihukum. Bikin salah tapi nggak dihukum. Itu lebih tepat begitu terjemahnya yang bagus ya. Yang benar. Kata kuncinya. Ya pengen aku, ya pengen. Anda bisa nggak lepaskan pengampunan dan nggak nagih kesalahannya orang? Seberapa Anda lepaskan di situ? Makanya banyak orang kecewa ya ngelihat saya. Dosanya saya banyak sekali, saudara. 4 tahun saya tinggalkan Tuhan, dosanya edan, saudara. Tapi ngelihat saya orang kecewa. Kenapa Tuhan tidak adil? Marah sama saya, saudara. Oh, saya dimarahin ya. Kok Tuhan tidak adil, tidak hukum kamu ya? Saya nggak berani ngomong. Nanti dia tambah marah, saudara. Saya bilang, soalnya saya mengampuni orang lain. Dalam hati saya tahu. Kenapa Tuhan tidak hukum saya ya? Orang yang selama 4 tahun itu mengharapkan saya mati, saya celaka, saya sial, saya segala macam. Kecelek semua, saudara. Saya bukannya mau menghina, mohon maaf ya teman-teman, mungkin ada yang pernah saya sakiti dan mendengar perkataan saya ini, saya mohon maaf. Bukan saya maunya gitu, tetapi banyak orang bertanya-tanya, kenapa ini orang nggak dihukum ya si Paulus sang ini?
bikin onar nggak dihukum? Karena saya mengampuni, saya melepaskan pengampunan ke banyak-banyak orang, saudara. Tak lepas, wah ada yang sangat menyakitkan sekali. Ya orang ini layak saya, maaf ya, layak saya bunuh, saudara. Layak saya bunuh orang ini. Kalau saya cerita sama Anda bilang, wah saya jadi kamu tak bunuh, Paul. Masuk penjara, mungkin tak bunuh biar puas. Kalau saya cerita Anda bilang, wah Pak, bunuh, Paul. Tetapi saya lepaskan, saudara. Oh hebat dong. Oh enggak, bukan. Karena saya punya kesalahan yang lebih besar, saudara. Daripada saya ditagih sama Tuhan. Mendingan tak ampuni ini orang. Anggap enggak, saudara? Orang itu salah apa sih sama Anda? Kenapa Anda tidak bisa mengampuni orang lain? Anda tahu setiap kesalahan, oh tapi aku tidak bersalah. Ya, makanya saudara, orang-orang yang merasa hidupnya suci, susah memaafkan orang lain. Percaya nggak? Anda yang merasa hidupnya tidak berdosa, susah. Oh, kalau gitu tak bikin dosa dulu ya Pak, biar ya coba saja. Ketika Anda merasa beres hidupmu, ya, nah itulah makanya kadang-kadang Tuhan bawa kamu dalam pencobaan yang aneh-aneh itu, ya kayak saya, supaya ngerti betapa brengseknya. Sehingga seberapapun ya si ceker babi dan kapal oleng ini mengkhianati kita, saya tetap melepaskan pengampunan. Oh musuh tetap musuh, saudara. Tetapi bukan berarti kita harus membalas, itu loh. Tetap harus hati-hati dong. Anda kalau ngampuni musuhmu, jangan terus Anda kasih utangan lagi, goblok. Itu jangan dong. Wah, bodoh juga goblok kita kalau ada musuh datang tukang tipu, Anda masih kasih utangan. Saya mengampuni dia soalnya apa ya? Bodoh, jangan. Anda ngampuni itu maksudnya jangan nagih. Ya, sudah kejeblos. Ya sudah. Ya ditagih duit, tapi nggak usah berantem gitu loh. Doakan saja. Kemarin ada seorang ini ya, kejeblos utang ya, kejeblos piutang, dia ngasih utang ke orang, nggak balik duitnya. Saya bilang lepaskan saja. Kamu telepon baik-baik terus diomongin. Ya. Saya selalu gitu ya, kalau ada orang sudah kejeblos gitu, solusi saya jangan diajak berantem, jangan lapor polisi, jangan apa, kecuali Anda hutang-hutang lagi, wah itu Anda kudu lapor polisi. Karena kalau enggak nanti Anda yang kena pasal penggelapan ya kan. Barang daganganmu, kamu dapat konsinyasi dari orang, terus Anda ketipu lagi, Anda kudu lapor polisi kalau itu ya. Lapor polisi karena administratif. Tapi jangan berniat untuk menghancurkan dia. Jangan berniat untuk menghancurkan dia. Artinya Anda nggak usah bayar-bayar yang aneh-aneh ke polisi itu sampai mungkin dia udah masuk Pak. Oh jangan, hati-hati ya. Hati-hati. Anda yang suka melepaskan pengampunan, Anda akan sering diampuni, Anda akan mendapatkan banyak kasih karunia. Sehingga kesalahan-kesalahanmu nggak diperhitungkan, saudara. Makanya lepaskan semua orang-orang yang bersalah kepadamu. Supaya kamu mudah diampuni dan hatimu sejahtera. Hatimu akan nyaman sekali. Ya. Loh, Pak, tapi Pak mau ngejar orang itu. Oh, bukan masalah. Beda, saya mengampuni dia dan saya tidak berniat mencelakakan. Saya tidak mau hati saya dikotori. Makanya ada orang yang ngajak saya dendam, bongkar-bongkar, ini ya dosanya pedoman. Oh, enggak, saya enggak mau. Oh, kamu kan sudah dihina, sudah dicaci maki. Oh, saya enggak urusan. Saya mau jaga hati saya. Karena yang saya lakukan di masa lalu lebih buruk daripada itu. Makanya orang nggak mempan, orang berusaha bongkar masuk lalu saya nggak mempan semua, saudara. Nggak mempan. Kalau Anda mau coba boleh, yang ada mati, saudara. Sudah 2 orang yang mati, ya, gara-gara dia mau hancurkan dengan membuka masa lalu saya. Mati beneran. Saya nggak main-main ya. Mati, saudara. Kalau dia menghancurkan saya segala macam nggak bisa. Karena dia punya semua. 100% masa lalunya dia punya semua. Lawang dia berinteraksi dengan saya tiap hari. Saksi hidup kebejatannya saya kok. Saksi hidup. Makanya nggak mempan. Saudara tiap hari ya. Tiap hari. Dulu kita tuh sampai Tuhan saya hidupnya di
internet begini, Facebook apa segala macam. Ya karena kita beres ya, kita bereskan hidup kita. Kita open, kita buka semuanya. Dan yang luar biasa saudara, di dalam ketidakmampuan kita mengampuni, asal Anda punya niat ya, nanti dia berikan kemampuan itu, berikan pengurapan itu. Roh Kudusnya dilimpahkan kepadamu supaya Anda bisa melepaskan pengampunan dan Anda tadi kan apa? Roh Kudus rema ya. Makanya harus punya rema. Balik lagi mulai dari diakonia kan. Anda baca Logos sama diakonia punya rema itu punya kemampuan untuk mengampuni. Gitu ya. Makanya Anda kadang-kadang merasa dosaku terlalu besar, mau karma apa buat anakku. Tidak ada karma-karmaan saudara. Putus semuanya kalau Anda lepaskan pengampunan sekuat, semaksimal, sebisa Anda yang bisa lakukan, dan Anda serahkan semua selanjutnya kepada Tuhan, hatimu bereskan dengan Tuhan. Wah, ngeri saudara kalau Anda sudah bersih, hatimu bersih ya saudara. Enak saudara. Dan hidupmu juga tenang. Sekalipun menjengkelkan, sekalipun gregetan. Nah nanti kesalahan apapun ada, Anda nggak akan tabur tuai Pak, oh enggak ada tuai-tuaian. Tidak ada. Siapa bilang menabur pasti menuai? Oh belum tentu saudara. Saya nabur itu banyak yang nggak tumbuh itu di depan. Belinya mati. Ya kan? Siapa bilang nabur harus nuai? Bahkan ketika Anda menabur ilalang, saya nabur ilalang di depan nabur rumput kan. Banyak yang ada yang nggak tumbuh juga, kan ada persentase benih kan. Kalian berapa 3% ya kan, 3% dain kan. Selalu ada persentase benih itu. Saya nabur tetap ada yang nggak tumbuh, tak lihat loh kok nggak tumbuh, yang lain sudah tinggi-tinggi ini satu benihnya nggak tumbuh, ada. Tetap ada saudara, dari 3% tapi 3 dari 100 benih nggak akan tumbuh. Itu maksudnya begitu ya, persentase benih 3% itu. Biasanya begitu. Ada, siapa bilang saya nabur ilalang enggak tumbuh Pak? Iya pasti, Anda nabur ilalang belum tentu tumbuh dengan kasih karunia Tuhan Yesus. Dulu pernah saya ajarin juga kan. Wah pengajaran kita bersambung ya. Pengajaran kita itu bersambung, terus makanya Anda ikutin rajin-rajin. Buka semua ya, yang dari tahun lalu, yang pun pagi yang dari tahun lalu. Tiap kali Anda dengarkan ulang ya. Kalau perlu potong-potong, saya berterima kasih kalau ada yang bersedia motong-motong, Anda bikin taruh di YouTube Anda sendiri ya. Saya senang sekali. Belum tentu Anda menabur kebaikan, lalu akan tumbuh kebaikan dan berbuah lebat. Kenapa? Karena iblis ngerampok Anda. Dirampok ya kan, benihnya itu didatangnya burung-burung apa segala macam. Tapi belum tentu juga ketika Anda menabur kejahatan, kemudian Anda bertobat, Anda lepaskan semua pengampunan, Anda menuai. Belum tentu saudara. Belum tentu Anda menuai. Dengan kasih karunia Tuhan, dia sudah tanggung semuanya kayu salib. Wah nggak adil loh, siapa bilang nggak adil? Masalahnya ketika Anda terus sudah lahir baru, lalu Anda kembali ke dosa Anda, Anda harus tebus sendiri semua kesalahanmu. Tetapi kalau hidupmu penuh dengan pengampunan, ya itulah ada keajaiban Tuhan. Maka penuhlah hatimu dengan pengampunan, saudara. Seluas samudera. Itu dulu saya selalu ngomong begitu ya sama Ana ya. Seluas samudera, sedalam palungan, seberapapun kotoran yang masuk langsung bersih di dalamnya. Kita harus punya hati ya, seluas samudera sedalam palungan. Selalu bersih, limbah, racun, radiasi nuklir kayak apa masuk, keluar bersih saudara. Ya kan sampai udah radiasi. Seluas samudera sedalam palungan. Jangan di pinggiran. Becek-becek cuman kucuk-kucuk ke tengah. Ya. Seluas samudera sedalam palungan. Hatimu tuh harus seluas samudera sedalam palungan. Ya.
tadi ya di pasal selanjutnya. Nah, besok kita belajar lagi ya bagaimana ia membendung gitu ya. Begitu hebat, apapun bencana apapun yang ada di dunia dibendung ya, ditampung oleh kasih Tuhan. Kasih Tuhan itu seluruh kejahatan alam semesta ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Seluas samudera sedalam palungan, itu saja Allah sanggup menampung samudera itu. Dikatakan Allah sanggup menampung samudera itu. Dia yang mengumpulkan lautan, yang membendung air. Seperti bilang begitu ya. Wah, serem saudara. Harusnya tadi kita baca ya, nggak apa-apa deh, besok kita baca ya. Jadi kalau Anda punya hati seluas samudera sedalam palungan, nanti hatimu, hidupmu enak, tidur nyenyak, ya. Tidurnya nyenyak, kayak saya. Udah begitu, sekarang saya bersyukur ya, tidurnya gampang ya, ya karena melepaskan orang kalau melepaskan pengalungan tidurnya enak, saudara. Ya, tapi kalau Anda tidak melepaskan mengampuni itu nggak enak. Kamu menabur yang jahat pun di masa lalumu ya, bukan besok. Oh, kalau besok Anda hati-hati. Berarti kan Anda tidak memenuhi kriteria tadi. Nah, ini kriteria nih. In whose spirit there is no deceit. Hati-hati. Enggak punya roh penipu, tipu daya. Kalau Allahnya orang Islam, maha deceitful, ya kan? Mal makirin, ya kan? Maha penipu daya. Hatinya enggak tipu-tipu, karena tulus. Kalau hatimu tipu-tipu ya nggak bisa. Artinya Anda mau saya tak bunuh dulu ya, nanti baru saya ngomong. Oh nggak bisa, itu namanya tipu-tipu. Kalau gitu aku tak bunuh orang dulu, terus aku besok tak ampuni semua orang. Itu namanya anda tipu-tipu. Oh Tuhan tidak bisa begitu. Yang tahu itu kita sendiri dan Tuhan. Anda nggak bisa tipu-tipu akal-akalan gitu. Makanya tadi ya, in whose spirit there is no deceit. Ya, saya nggak yakin, coba ya. Amsal 32. Amsal 32 ayat 2 ya. Baik. Bentar ya. Enggak mau tipu-tipu, saudara. Hati nuraninya bersih, murni. Ya, dikatakan spirit, ruahnya, hati nuranimu bersih. Enggak tipu-tipu, saudara. Saya pikir penipuan itu ada di sini ya. Tetapi hati nuranimu bisa enggak bersih loh. Nuranimu kemarin, conscience itu ya kemarin. Kita sudah belajar juga ya hati nurani itu kan. Apakah hati nurani itu adalah roh Allah yang ada di dalam hidupnya. Hati nuraninya pun bersih. Nah, ketika Anda tahu rahasia ini, coba praktek. Praktek deh. Buktikan dong. Ya, Pak Hawi bilang buktikan. Kalau Anda buktikan nanti Anda ngalami. Kayak saya sudah buktikan. Yang saya ajarkan saya sudah buktikan ya. Semua yang saya ajarkan kepada Anda, saya sudah melihat, saya sudah membuktikan. Bukan cuma teori doang ya. Teladanilah saya seperti saya meneladani Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Pak Apeng.